selamat datang di channel Anita Rahmanchan. Dukung channelku ya dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Satu lagi, bunyikan loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari novelku. Terima kasih. Episode 119. Menik langsung mendekati suaminya. Tenang sayang, Bima tidak tahu siapa pria itu. Sepertinya Bima senang berteman dengannya. Bisik Menik. Tapi kalau aku sudah mengancamnya, pelan-pelan aku akan menasihati Bima untuk menjauh dari pria itu. Bisik Menik. Kak, kenalkan, ini temanku. Bima memperkenalkan Langit ke Kevin. Kami sudah kenal, sahut Langit. Hah? Bima dan Jessie langsung menoleh ke arah Langit. Wah, dunia ini memang kecil. Di mana kamu mengenal Kak Kevin? Tanya Bima. Aku pernah Dia sepupu Nona Zira. Timpal Menik langsung memotong pembicaraan Langit. Bima mengerutkan dahinya. Dia memikirkan sesuatu. Ternyata kakaknya juga mengenal Langit. Aku permisi Bim, maaf telah mengganggu keluarga kalian. Langit langsung beranjak dan segera berlalu. Ada apa ini? Tanya Bima bingung. Akan kami jelaskan siapa dia. Kevin membicarakan siapa Langit sebenarnya. Dan semua rencana keluarga Amran juga diceritakan. Tapi ada yang tidak diceritakannya tentang kecelakaan yang dilakukan keluarga Langit ke Menik dan adiknya. Dan juga tentang lamaran mendadak yang dilakukan Langit ke Zelin. Bima hanya diam. Dia tidak banyak berkomentar. Kakak takut dia mendekati kamu hanya untuk mencelakai keluarga Nona Zira, ujar Menik. Sepertinya kalian salah. Bagaimana caranya dia memperalatku untuk mengambil atau mencelakai keluarga Nona Zira? Tanya Bima. Kevin dan Menik saling pandang. Mereka belum bisa menebak rencana yang telah dijalankan Langit melalui Bima. Kami tidak tahu, ujar Kevin. Aku tahu kalau kalian mengkhawatirkanku, tapi itu bukan urusanku. Menurutku, Langit teman yang baik. Kalau dia mau menyakitiku, pasti akan dilakukannya jauh hari sebelum kalian tahu kalau dia berteman denganku. Ucapan Bima memang benar. Tapi kamu harus hati-hati, ujar Menik lagi. Iya kak, aku bisa jaga diri. Mereka melupakan semuanya dan kembali menikmati makanan yang telah terhidang di meja. Setelah selesai, ketiganya pulang ke rumah. Nyonya Paula di rumah sedang menunggu anak dan menantunya. Ketika mendengar suara mobil berhenti, wanita parubaya itu langsung bergegas keluar rumah. Dugaannya benar, anak dan menantunya telah tiba. Kenapa lama sekali? Tanya Nyonya Paula ke anak bungsunya. Kami menunggu Kak Kevin, terus makan, baru deh pulang, sahut Jessie. Jadi kalian udah makan? Padahal Mama udah masak banyak. Nyonya Paula menunjukkan wajahnya yang sedih. Kevin dan Menik menghampiri wanita parubaya itu. Kenapa, Ma? Tanya Kevin. Kata Jessie, kalian sudah makan. Padahal Mama sudah masak banyak. Jelas Nyonya Paula. Kami akan makan masakan Mama, iya kan sayang? Ujar Menik dengan melihat ke arah suaminya. Tapi Nyonya Paula tidak berkomentar. Dia masih kecewa dengan sikap menantunya yang menurutnya tidak mau diatur. Kevin dan Menik menuju meja makan. Dan di atas meja terhidang makanan western, yang tentu saja tidak membuatnya bernafsu untuk menyantap hidangan itu. Walaupun masih kenyang, tapi mereka tetap menyenangkan hati mamanya. Sedangkan Menik berharap jika dia dapat menelan makanan itu. Baru suapan pertama sudah membuatnya mual. Stik sapi dengan saus di atasnya yang membuat Menik merasa mual. Entah kenapa dia merasa tidak suka dengan olahan daging sapi. Manek, kenapa tidak dimakan? Tanya mertuanya. Aku mual, Mah, sahut Menik jujur. Namanya orang hamil pasti mual. Jika tidak dipaksa, nak kamu makan apa? Nyonya Paula memotong stik itu menjadi bagian kecil. Makan dan habiskan, tidak boleh bersisa.
Meni melihat suaminya, dan Kevin hanya bisa diam. Dia khawatir mamanya akan marah jika dia membela istrinya. Meni mengunyah potongan kedua dan setelah berhasil masuk ke dalam tenggorokannya, Nyonya Paula menggerakkan kepalanya agar Meni melahap semuanya. Meni menyendokkan satu potongan kecil lagi ke mulutnya. Dan ketika mengunyah, rasa mualnya mulai terasa. Buek! Meni muntah di atas meja makan yang membuat Nyonya Paula marah. "Kamu sengaja melakukannya, iya kan?" teriak mertuanya. "Maaf, Ma, aku tidak bisa menahannya lagi," ujar Meni menyesal. Karena muntahan itu, semuanya tidak melanjutkan makannya. Meni membersihkan muntahnya dan Kevin melarang istrinya. "Biar aku yang akan membersihkan, kamu istirahat saja." "Jangan, itu muntah istri kamu. Tidak seharusnya suami membersihkan ini semua," gerutu Nyonya Paula marah. "Ma, Meni sedang hamil. Dan dia tidak boleh capek." "Kamu membelanya?" seru mamanya seraya menunjuk Meni. "Aku bukan sedang membelanya, tapi keadaannya sekarang berbeda," sahut Kevin. "Kamu istirahat di dalam," kata Kevin ke istrinya. Wanita parubaya itu melempar semua makanan yang telah dimasaknya ke tong sampah. Dia merasa capek telah memasak, tapi menurutnya Meni sengaja melakukannya karena perbuatannya tadi siang. Di dalam kamarnya, Meni menangis. Dia tidak tahu kenapa mertuanya jadi berbeda. Setelah selesai bersih-bersih, Kevin masuk ke kamarnya dan melihat istrinya sedang berbaring dengan mata yang sembab. "Sayang, kamu menangis?" tanya Kevin. "Enggak sayang, aku hanya pusing," sahut Meni berbohong. "Sayang, aku tahu kamu lagi membohongiku. Karena kata dokter, kamu termasuk kuat dan tidak mengalami namanya pusing." "Kamu benar, aku memang tidak pusing. Tapi rasa mual tadi memang benar. Aku tidak suka dengan olahan daging sapi." "Padahal dulunya tidak," jelas Meni. "Mungkin bawaan bayi." Kevin mengelus rambut dan mengecup perut istrinya. "Mengenai mama jangan dipikirkan ya. Aku nggak mau kamu stres, karena bisa mengganggu tubuh kembang anak kita," ujar Kevin. "Besok aku akan meminta maaf ke mama. Tidak baik jika melukai perasaan orang tua." Kevin tersenyum. Istrinya sangat bijak dan tidak mempunyai rasa sakit hati sama sekali dengan semua perlakuan mamanya. Dr. Diki dan Jasmine telah melakukan olahraga di kamarnya. Keduanya sedang menikmati masa-masa honeymoon mereka di dalam kamarnya. Hanya jeda beberapa menit dan Dr. Diki terus menanamkan benih ke dalam rahim istrinya. Bukan hanya dia saja, dan Jasmine ternyata sangat piawai di atas kasur. Dia dapat menyenangkan suaminya dan sebaliknya. Mereka berhenti tepat jam 12 malam. Dan kegiatan mereka berhenti karena suara ponsel Dr. Diki yang berdering terus-menerus. Dr. Diki mengambil ponselnya yang ada di nakas. Dia menjawab panggilan itu dan ternyata dari Ziko. "Ada apa kok?" tanya Dr. Diki dengan napas yang ngos-ngosan. "Kenapa kamu seperti orang bengek?" tanya Ziko dari ujung ponselnya. "Ada apa?" Dr. Diki mengalihkan pembicaraan. "Lusa ada penandatanganan kontrak Zira dengan keluarga Amran. Dan Zira mau kamu hadir dalam pertemuan itu," jelas Ziko. "Kenapa aku harus ikut?" tanya Dr. Diki bingung. "Aku tidak tahu. Mungkin untuk berjaga-jaga jika Zira pingsan atau apalah." Ziko tidak tahu kenapa Zira harus melibatkan Dr. Diki. "Baiklah, aku akan hadir dalam pertemuan itu." Setelah itu panggilan terputus. Dr. Diki melihat istrinya sedang tertidur dengan pulasnya. Pergumulan itu membuat Jasmine langsung terlelap dengan seketika. "Sayang, aku sudah menghubungi Diki dan dia akan hadir dalam pertemuan ini," ujar Ziko. Sahut Zira. "Sayang, apa kamu sedang memikirkan sesuatu?" tanya Ziko yang melihat istrinya sedang mengernyitkan dahinya. "Iya, aku sedang berusaha mengingat semuanya," sahut Zira. Ziko sangat senang karena istrinya sedang berusaha mencari jati dirinya. "Apa sudah mengingat sesuatu?" tanya Ziko lagi.
Bagaimana aku mau ingat kalau kamu terus berisik? Sahut Zira jutek. Ziko tidak mengganggu Zira lagi. Zira menutup matanya sampai setengah jam. Ziko menunggu istrinya untuk mengatakan sesuatu. Sayang, tidak ada sahutan dari Zira. Yang ada hanya terdengar suara nafas istrinya yang teratur. Ah, tidur, gerutu Ziko. Pagi harinya, Kevin bersiap-siap berangkat kerja. Menik menyiapkan segala keperluan untuk suaminya. Banyak istirahat. Jika mama mengatakan apapun jangan diambil pusing. Kevin berujar tak kalah Menik memakaikan dasi suaminya. Menik tersenyum, hanya kasih sayang dan cinta suaminya yang dapat menguatkannya. Ketika berada di meja makan, Nyonya Paula tidak terlihat di ruangan itu. Hanya ada Jessie yang sedang menanti kakaknya. "Mana Mama?" tanya Kevin ke Jessie. "Mama ada di kamar sedang sarapan," sahut Jessie. "Kenapa di kamar? Apa Mama sedang tidak enak badan?" tanya Menik. "Mama sehat kok Kak, mungkin Mama..." Jessie diam dan melirik ke arah keduanya. "Apa Mama masih marah?" tanya Menik. "Enggak sayang, biarkan saja. Mungkin Mama lagi pengen sendiri," ujar Kevin. Ketiganya mulai menyantap sarapan buatan Bi Ijah. Setelah selesai sarapan, Menik mengantarkan suaminya sampai depan rumah dan kembali menghampiri adik iparnya. "Jess, apa Mama masih marah?" tanya Menik lagi. "Nggak tahu Kak, tapi seperti yang dibilang Kak Kevin, mungkin Mama ingin sendiri," sahut Jessie. Menik hanya menganggukkan kepalanya dan kembali ke kamarnya. Di dalam kamar, dia memikirkan kejadian kemarin. Dia merasa bersalah telah melukai hati wanita parubaya itu. "Aku harus minta maaf," gumam Menik dan segera bergegas menemui mama mertuanya. Pintu kamar diketuk dan tidak ada sahutan dari dalam. Menik membuka pintu kamar secara perlahan dan menghampiri wanita parubaya itu, di mana Nyonya Paula sedang duduk di sofa yang berada di sudut ruangan. "Mama," ujar Menik pelan. Nyonya Paula yang tadinya melihat ke arah jendela langsung menoleh ke arah yang punya suara. "Ngapain kamu di sini?" seru Nyonya Paula marah. "Ma, aku mau minta maaf," berujar seraya duduk di bawah. "Nek, kamu tahu kan kalau Mama melakukan semua ini untuk kamu dan bayi yang ada di dalam. Tapi sepertinya kamu tidak suka jika Mama membantu kamu," berujar dengan rasa kesal dan kecewa. "Iya Ma, maaf. Aku tahu Mama melakukan semua ini untuk aku dan anakku. Jadi maafkan aku ya," berujar dengan memohon. "Mama akan memaafkan kamu asalkan kamu harus mengikuti semua kemauan Mama." Menik diam. Ingin rasanya dia menolak dengan cara menggelengkan kepalanya. Tapi jika dia menolak, itu sama saja memperpanjang masalah. "Baiklah Ma," sahut Menik. "Baiklah, sekarang kamu harus minum susu." Nyonya Paula menuju dapur dan diikuti Menik dari belakang. Menik teringat dengan susu yang dipilihkan mertuanya. Menurutnya, rasa susu itu membuatnya tambah mual. Nyonya Paula meletakkan segala susu dengan ukuran yang besar. "Habiskan sekarang juga," titah mertuanya. Gelas kecil aja sudah membuatnya mual, ditambah gelas yang ukurannya gede, otomatis akan membuatnya tambah mual. "Ma, aku minum di kamar aja ya, kepalaku pusing." Menik berbohong. Dia tidak sanggup harus menghabiskan susu itu. "Minum di sini. Mama khawatir kamu membuangnya." Ucapan barusan membuat Menik diam. Mertuanya seperti bisa membaca pikirannya. Secara perlahan, Menik meminum susu itu dan berusaha menahan mualnya. Aroma susu sangat wangi dan itu yang membuat Menik tidak suka. Setelah dapat menghabiskan segelas susu rasa vanila, Nyonya Paula tersenyum, tapi Menik buru-buru ke kamarnya. Dia sudah tidak tahan, dan ketika di kamar mandi, Menik langsung memuntahkan semuanya. Bukan hanya susu, semua makanan ikut keluar. Ketika membuka pintu kamar mandi, dia kaget karena mertuanya ada di depannya. "Apa kamu baru muntah?" tanya Nyonya Paula.
Maaf, Ma, aku nggak sengaja. Nggak sengaja bagaimana? Seharusnya kamu tahan, gerutu mertuanya. Aku nggak bisa, Ma, sahut menit lagi. Nggak bisa bagaimana? Kamu bisa memencet hidung kamu agar susu itu nggak keluar. Sekarang, coba kamu pikir, apa gizi untuk cucu Mama? Nyonya Paula marah. Dia merasa menantunya sengaja memuntahkan semua yang dibuatnya. Waktu istirahat tiba. Bima selalu makan siang dengan duduk di dekat parkiran dan biasanya Langit akan datang dan ikut serta makan di situ. Tapi siang itu tidak ada tanda-tanda keberadaan Langit. Apa dia berusaha untuk menjauh? Gumam Bima. Sampai sore Bima tidak dapat menemukan Langit. Walaupun dia tahu ruangan Langit, tapi dia tidak ada kuasa untuk masuk ke dalam semua ruangan tanpa perintah dari kepala security. Dan sore hari, waktu semua karyawan pulang, Bima tidak dapat menemui Langit. Padahal tadi siang dia melihat motor pria itu, tapi sore harinya motor itu tidak terlihat sama sekali. Kapan dia keluar? Gumam Bima dan mulai menyalakan motornya menuju jalanan. Sepertinya aku harus menemui Langit di apartemennya. Gumam Bima memutar arah menuju apartemen Langit. Langit pernah menyebutkan tempat tinggalnya dan dengan cepat dia dapat menemukan apartemen itu. Tapi dia teringat sesuatu tentang ucapan Kevin dan kakaknya tentang rencana keluarga Langit untuk merebut harta Zira. Bagaimana kalau yang diucapkan Kak Kevin benar? Jangan-jangan dia dan keluarganya menjebakku. Gumam Bima yang tiba-tiba jadi berpikiran negatif. Dan di lobi apartemen, Bima melihat sosok wanita yang telah dikenalnya, yaitu Pelangi. Pelangi! Teriak Bima yang masih mengenakan seragamnya dan hanya dibalut jaket untuk atasnya. Pelangi menoleh, dan ketika melihat ada sosok pria yang mendekat, ya ampun gantengnya, gumam Pelangi. Tapi ketika melihat celana berwarna biru dengan sepatunya, Pelangi baru tersadar. Duh, ngapain sih jadi security? Gumam Pelangi dan langsung menghindar dengan berjalan cepat menuju lift. Pelangi, tunggu! Bima melangkahkan kakinya cukup lebar. Dan sekarang dia berada di sebelah Pelangi. Aku Bima. Beberapa hari yang lalu kita pernah bertemu. Jelas Bima. Anda salah orang. Namaku Rainbow. Sahut Pelangi judes. Bima tersenyum dengan jawaban Pelangi. Apa kamu lupa? Tanya Bima lagi. Aku tidak kenal kamu. Pelangi langsung masuk ke dalam lift. Bersambung.